Sebagai mantan korban jeratan pinjaman online pinjol, baik yang legal maupun ilegal, Robi dan Taufik Hidayat kini bergerak membantu masyarakat dengan mendirikan CEVI, Konsultan Pinjol Indonesia, Anti Riba, dengan pengalaman pribadi menghadapi intimidasi dari debt collector DC dan tekanan akibat gagal bayar. Keduanya bertekad menciptakan solusi bagi masyarakat yang mengalami situasi serupa. Robi, CEO CEVI Konsultan Pinjol Indonesia Anti Riba, menceritakan bahwa ia bersama Taufik Hidayat, yang juga menjabat sebagai CEO di perusahaan yang sama, pernah berada dalam posisi sulit akibat terjerat pinjaman online. Kami mengalami sendiri bagaimana tekanan dari debt collector itu begitu menguras energi, baik secara mental maupun fisik, mulai dari teror telepon, penyebaran data pribadi, hingga kedatangan debt collector ke rumah. Semua itu kami rasakan karena gagal membayar utang yang sudah melampaui kemampuan finansial kami, ungkap Robi. Pengalaman pahit tersebut menjadi pendorong berdirinya CEVI Konsultan Pinjol Indonesia Anti Riba. Perusahaan ini bertujuan menjadi wadah edukasi, konsultasi, dan solusi bagi masyarakat yang sedang menghadapi masalah dengan pinjaman online. Kami ingin membantu masyarakat memahami bagaimana cara menghadapi teror dari debt collector, memilah pinjaman mana yang harus dibayar dan mana yang tidak, berdasarkan prinsip hukum yang benar. Jelas Taufik Hidayat tidak hanya fokus pada edukasi. CEVI Konsultan Pinjol Indonesia Anti Riba juga berkomitmen untuk mendampingi masyarakat dalam proses negosiasi dengan pihak pinjol, termasuk memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi finansial korban. Kami ingin masyarakat sadar bahwa ada jalan keluar dari jeratan pinjol, dan kami hadir untuk membantu mereka menemukan solusi tersebut, tambah Robi. Berdasarkan data yang dihimpun dari pengalaman mereka dan beberapa rekan yang juga terjerat pinjol, CEVI Konsultan Pinjol Indonesia Anti Riba berharap dapat menjadi mitra masyarakat untuk melawan praktik-praktik intimidasi yang tidak sesuai hukum. Dengan misi anti riba, perusahaan ini berusaha membantu masyarakat bangkit dari lilitan utang tanpa melanggar prinsip moral dan agama. Melalui berbagai program edukasi dan pendampingan, CEVI Konsultan Pinjol Indonesia Anti Riba telah mengedukasi masyarakat tentang risiko pinjaman online dan pentingnya memahami perjanjian sebelum meminjam. Dengan pendekatan yang transparan dan empati terhadap korban, Robi dan Taufik Hidayat optimis dapat membantu ribuan orang keluar dari lingkaran utang dan kembali meraih kemandirian finansial. Kami pernah menjadi korban dan kini kami ingin menjadi solusi. CEVI Konsultan Pinjol Indonesia Anti Riba hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pungkas Taufik Hidayat, bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan informasi lebih lanjut, CEVI Konsultan Pinjol Indonesia Anti Riba membuka pintunya lebar-lebar untuk memberikan bantuan dengan sepenuh hati. Briefing kepada para teman-teman yang sudah terbantu, tolong sampaikan kepada teman-teman yang memang saudaranya punya utang pinjol, lilitan pinjol, melalui status WA mereka beriklan. Oh, status WA, Facebook, Instagram, kami juga beriklan di situ. Jadi sesuai dengan kondisi situasi terkini ya, dari digital ya, dari internet lah ya, medsos ya, terutama ya. Terus sudah banyak orang-orang yang terbantu sampai saat ini. Alhamdulillah sudah banyak sekali, ya kan? Semua kalangan, Pak. Dari kalangan miskin, ya kan? Kaya, polisi, Polri, ya kan? Ada TNI Polri juga. Nah, saya dapat karena saya juga pengguna medsos ya, istilahnya netizen ya, warganet. Katanya sampai banyak yang ada yang bunuh diri, itu betul ya? Betul banyak, Pak. Bahkan ya kan. Ada klien yang bunuh diri atau hampir? Hampir juga ada, yang udah ada juga ada, Pak. Oh ya? Betul. Lah itu kita datang ke rumahnya atau mereka yang datang? Kebetulan ya kita dapat kabar dari klien kita yang sudah kita tolong, dan mereka ya kan menyarankan untuk kita konsultasi sama kita via telepon. Kita ajak untuk ke tempat kita, dia masih meragukan. Akhirnya sebulan 2 bulan ya kan, pas telepon ke saya sudah tidak sanggup lagi. Dengar kabar, akhirnya dia mengakhiri itu.
Lah itu kan kalau di Jakarta atau Jabodetabek, bagaimana kalau yang di luar daerah? Oh ya, baik Pak. Kami bisa mengedukasi orang yang memang jauh dari Jakarta, di luar kota. Oh, bisa ya? Batam, Samarinda, Balikpapan, yang Bengkulu. sudah kita tangani. Terus sarananya apa? Apa mereka kan nggak perlu datang? Ya, kami edukasi via video call Pak. Oh, video call. Ya.